Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Bistani Adi Putri Maharani dari kelas 4 TEA. Pada hari ini kita akan belajar tentang filter analog. Filter analog ini merupakan sebuah judul pada mata kuliah saya pada hari ini. Mata kuliah Digital Signal Processing. Sebelum kita masuk teman-teman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan filter analog. Jika kita bedah jadi dua, maka di sebuah judul ada dua kata yang menjadi fokus utama kita. Yang pertama, filter maupun analog. Apa itu filter? Filter itu bertugas menyaring frekuensi untuk mendapatkan frekuensi yang diinginkan. Filter dapat dibedakan menjadi dua, ialah filter analog dan juga filter digital. Filter analog adalah filter yang digunakan oleh sinyal analog pada rangkaian elektronika. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar filter analognya terlebih dahulu. Untuk klasifikasi filter, maka filter analog itu teman-teman, penyusunnya filter analog itu terbagi menjadi dua. Yang pertama filter aktif, dan yang kedua ada filter pasif. Dan berdasarkan respon frekuensinya, filter analog dibagi menjadi 4. Yang disebut dengan yang pertama low pass, yang kedua ada high pass, ketiga ada band pass, dan yang keempat ada band stop. Adapun tipe-tipe respon frekuensi yang pada dasarnya akan masuk dalam praktikum kita nanti. Yang pertama ada 4 respon frekuensi, yaitu ada Butterworth, Chebyshev, dan Basel, lalu yang terakhir ada elliptical atau ellipse. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri sesuai kebutuhan pemakai. Misal, apakah filter harus benar-benar selektif atau filter memiliki stop band yang datar atau memiliki ripple. Atau apakah filter harus memiliki group delay yang datar, dan sebagainya. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Jika kita lihat teman-teman dari gambar ini, maka filter Butterworth itu memiliki ciri datar pada passband dan stop band, transition dan lebar. Lalu pada filter Chebyshev ini memiliki dua kategori atau dua macam. Filter Chebyshev ini ada pertama Chebyshev 1 dan Chebyshev kedua. Filter Chebyshev 1 ini memiliki ciri ripple pada passband, datar pada stop band, dan transition band sempit. Lalu filter Chebyshev 2 ini, kalau Chebyshev 2 memiliki ciri datar pada passband, ripple pada stop band, dan transition band yang sempit. Lalu pada filter Basel itu memiliki ciri passband dan stop band yang datar dan transition band paling lebar. Lalu yang terakhir ada filter ellipse. Elliptical atau ellipse ini memiliki ciri passband dan stop band memiliki ripple. Transition band paling lebar. Nah, mungkin itu dulu saja teman-teman tentang teori dari filter analog. Selanjutnya kita masuk ke dalam praktikum menggunakan MATLAB. Ya, di sini saya menggunakan MATLAB 2015 dan di sini saya menggunakan beberapa aplikasi yang mendukung, salah satunya Bandicam untuk merekam record pada laptop saya, dan yang kedua saya menggunakan Notepad sebagai untuk catatan, dan yang ketiga KineMaster sebagai editing videonya. Mungkin itu saja, kita masuk ke dalam praktikumnya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam praktikum, yaitu lembar MATLAB. Di sini saya sedang mengetakkan sebuah keterangan alat dan bahan apa yang saya gunakan, yang seperti sudah saya jelaskan tadi.
Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam percobaan yang pertama pada tugas pendahuluan C yang ini, yaitu kita diperintahkan untuk perintahnya adalah untuk membuat plot frekuensi respons Chebyshev 1 untuk filter dengan frekuensi 3000 Hz, ordernya 9, ripple passbandnya 0,5 dB, dan frekuensi cutoff-nya 300 Hz. Kita mulai coba ya teman-teman. Baik, kita mulai teman-teman. Di sini mengetik sintaksnya, kita masukkan nilai inputnya, frekuensinya 3000. Lalu order 9, order itu di dalam sintaks MATLAB disebut dengan N. Lalu juga kita memiliki frekuensi cutoff-nya. Di sini kita tertulis pada MATLAB adalah cutoff seperti biasa, yaitu 300 Hz. Lalu kita juga mempunyai RP. RP itu teman-teman di dalam Chebyshev 1 itu merupakan ripple di passband dalam dB. Lalu ada juga yang disebut dengan WP pada percobaan ini. WP itu adalah nilai normalisasi antara 0 dan 1 yang didapat dari hasil pembagian frekuensi stop band, yaitu dibagi dengan 0,5 fs. Di sini kita ketikkan juga domain atau perintah MATLAB yang biasa digunakan. Di sini kita menggunakan B.A ya teman-teman, dan sama dengan Chebyshev NRWPS. Untuk memunculkan filternya. Perintah B,A sama dengan CB1 NRPW high itu juga perintah untuk membuat filter Chebyshev tipe 1 dengan jenis filter HPF. Sedangkan H, W itu sama dengan frekuensi BA, itu mentransformasikan sinyal ke domain frekuensi untuk menghasilkan grafik respon frekuensi filter. Dan selanjutnya di bawahnya kita langsung plot teman-teman. Plot di sini adalah untuk magnitude dan hasil respon frekuensinya atau memunculkan grafiknya ya. Setelah itu kita kasih X label, Y label, dan titelnya sebagai judul teman-teman di sini. Lanjut, setelah itu kita membuat subplot yang kedua. Subplot yang kedua ini merupakan untuk membagi jendela figur menjadi 2 baris, 1 kolom, dan plot pada bagian bawah grafik. Di sini kita buat X labelnya dan Y labelnya terlebih dahulu. Nah, ini sekarang kita buat subplot yang kedua untuk membagi jendela figur menjadi 2 baris, 1 kolom, dan plot pada bagian bawah graf. Yang mana isi plot ini merupakan plot fase hasil respon frekuensi. Lalu kita plot di sini. Plot di sini kita menggunakan rumus ya teman-teman. Di sini rumusnya adalah W dibagi Pi kali Fs bagi 2. Setelah itu kita grid on atau aktifkan grid pada figur.
Lalu kita beri lagi X label. Di sini X labelnya sama seperti tadi, frekuensi hertz, untuk menamai atau melabeli sumbu X, dan Y label melabeli sumbu Y. Di sini kita gunakan nama fase degree. Lalu ada title. Title ini adalah judul untuk grafik. Di sini kita akan namai dengan fase response. Setelah ini selesai teman-teman, kita akan langsung menyimpan M-filenya supaya kita bisa langsung running saja, tidak perlu menggunakan common window lagi. Hal ini akan lebih menyingkatkan waktu dalam percobaan ini, dan juga untuk mengurangi resiko kesalahan kita lebih mudah. Lalu di sini kita simpan M-filenya. Jadi bagi kalian yang ingin mudah menggunakan MATLAB supaya kita tidak mengalami kesalahan yang banyak atau terlalu banyak sintaks yang dikeluarkan dari common window sehingga tidak rapi untuk melihatnya dan sangat teracak, maka kita harus menggunakan script. Dan disinilah teman-teman hasilnya seperti ini. Yang di atas merupakan magnitude dan yang di bawah merupakan hasil dari fase. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke dalam percobaan yang kedua, yaitu membuat Butterworth LPF. Jadi sekarang kita akan memplot filter Butterworth ya, dengan tipe LPF, low pass filter. Sekarang kita gunakan nilai inputnya, masukkan nilai input, yaitu Fs sama yang seperti tadi, menggunakan input yang sama namun fungsi yang berbeda ya. Fs nya 8000, N sebagai order filternya berjumlah 5. Lalu kita di sini menggunakan WN. WN itu merupakan nilai normalisasi antara 0 dan 1. Di sini kita menggunakan rumus FC dibagi Fs 2. Sama seperti tadi ya teman-teman untuk nilai inputnya. Dan sekarang kita menggunakan perintah untuk membuat filter Butterworth dengan jenis filter LPF, yaitu B, A sama dengan butter and WN low. Karena kita LPF ya teman-teman, jadi sintaks yang di akhir adalah low, berkarakter low. Selanjutnya teman-teman, kita lanjutkan lagi, yaitu H, W nya. H, W itu merepresentasikan mentransformasikan sinyal ke domain frekuensi untuk menghasilkan grafik respon frekuensi filter. Di sini kita menggunakan rumus frek B, A. Selanjutnya kita berikan fungsi plot kembali teman-teman di sini dengan rumus yang sama, adalah rumus magnitudenya, yaitu W dibagi Pi dikali Fs per 2, ABSH,
titik minus. Titik minus ini merupakan plot magnitude hasil respon frekuensi. Lalu kita tambahkan grid on-nya adalah untuk mengaktifkan grid pada figur. Lalu kita beri X label, Y label, dan title. Ketiga karakter ini, teks ini sangat penting untuk melabeli atau memberi kata supaya orang tahu membedakannya. Membedakan antara frekuensi, magnitude, maupun judul. Di sini saya menggunakan X labelnya frec hertz, yang mana untuk memberi nama pada sumbu X. Lalu pada Y label untuk memberi nama pada sumbu Y, yaitu magnitude desibel atau dB. Lalu yang terakhir kita beri judul. Judulnya adalah magnitude frekuensi respon Butterworth LPF. Teman-teman, kita sekarang running kembali, lalu kita save terlebih dahulu M-file-nya. Kita save dengan menggunakan kata Butterworth. Nah, inilah grafik yang dihasilkan teman-teman, magnitude frekuensi respon Butterworth LPF-nya. Ini yang seperti kita bilang tadi, bahwa outputnya merupakan datar pada passband dan stopband, dan transitionnya yang sangat lebar. Inilah yang disebut dengan filter Butterworth, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan coba lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat Butterworth LPF filter. Namun yang kali ini kita akan membuatnya dengan order yang berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan sebuah sinyal yang sangat unik bentuknya. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu nilai masukannya atau nilai inputnya. Sama yang seperti tadi inputnya teman-teman, kita menggunakan frekuensi 8000 Hz. N-nya atau ordernya berbeda, tapi ya di sini kita menggunakan ordernya 1. Lalu frekuensinya adalah frekuensi cutoff-nya ya adalah 1000 Hz. Dan sini kita menggunakan WN.
sini. Lalu kita menggunakan fungsi all_h. All_h ini merupakan variabel untuk menyatukan semua jenis order, teman-teman. Lalu di sini kita menggunakan fungsi for karena ini berulang atau bukan berulang, tapi karena kita menggunakan sebuah order yang banyak ya. Di sini kita menggunakan 1 sampai 8 order. Makanya n-nya kita bikin 1.28, yang mana artinya n 1 hingga 8. Lalu di sini kita menggunakan fungsi b, a karena kita membuat perintah filter Butterworth jenis LPF ya, yang tadi. Selanjutnya kita menggunakan fungsi h, w, yaitu mentransformasikan sinyal ke domain frekuensi untuk menghasilkan grafik respon frekuensi filter dengan frekuensinya b, a. Lalu di sini kita gunakan kembali all_h-nya, di mana all_h ini merupakan variabel untuk menyatukan semua jenis order. Lalu kita tutup fungsi for-nya ini dengan end. Lalu kita plot, teman-teman. Plot di sini kita gunakan rumus yang sama seperti tadi untuk memplot magnitude hasil respon frekuensi, yaitu plot dalam kurung W bagi Pi kali Fs bagi 2, ABS all_h. Selanjutnya kita grid on, teman-teman. Di sini grid on merupakan untuk mengaktifkan grid pada figur ya. Lalu setelahnya kembali kita beri X label pada sumbu X. Di sini saya akan menamakannya seperti yang tadi, yaitu frekuensi Hertz. Lalu pada Y label saya akan gunakan nama yang sama, yaitu magnitude. Saya beri untuk sumbu Y. Lalu di sini kita akan beri judul. Judulnya adalah magnitude frekuensi respon Butterworth LPF dengan order yang begitu banyak ya, 1 hingga 8. Jika sudah selesai, teman-teman, di sini kita running kembali. Setelah kita running, maka kita akan otomatis menyimpan M-file-nya. Kita simpan dengan nama Butterworth order supaya membedakan Butterworth yang sebelumnya. Maka jika sintaks Anda berhasil, akan keluar
yang seperti ini. Ini yang disebut dengan magnitude frekuensi respon Butterworth LPF, teman-teman. Dimana kita menggunakan order yang sama, namun yang berbeda adalah frekuensinya. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke percobaan yang ketiga pada tugas 1. Adalah melakukan hal yang sama untuk Chebyshev 1 dan 2, lalu Bessel dan elips LPF untuk memplot frekuensinya. Baik, kita akan coba langsung pada percobaan yang ke-1 ini. Kita mulai dari Chebyshev 1 ya teman-teman. Caranya yang sama seperti tadi, kita masukkan nilai inputnya terlebih dahulu. Sini kita masih menggunakan frekuensinya 8000 Hz. Lalu di sini kita menggunakan N sama dengan 5 dan frekuensi cutoff-nya 1000. RP itu adalah 1, besar nilai itu merupakan besar nilai ripple passband pada dalam dB ya. Lalu kita menggunakan WP juga teman-teman, nilai normalisasi antara 0 dan 1. Lalu di sini kita menggunakan perintah untuk membuat filter Chebyshev tipe 1 dengan jenis filter LPF. Sama seperti percobaan yang pertama tadi, teman-teman. Selanjutnya, kita mentransformasikan sinyal ke domain frekuensi untuk menghasilkan grafik respon frekuensi filter dengan menggunakan fungsi H, W sama dengan frek Z, B, A. Selanjutnya kita plot magnitude hasil respon frekuensinya teman-teman dengan rumus yang sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu W bagi Pi kali Fs per 2, ABS H, titik minus. Itulah sintaks untuk memplot magnitude hasil frekuensi. Selanjutnya teman-teman, lalu teman-teman, jika sudah nilai input sudah kita masukkan, maka sekarang waktunya kita grid on untuk mengaktifkan grid pada figur. Tak lupa yang terakhir kita berikan X label untuk pada sumbu X dan Y label pada sumbu Y dan title. Sehingga jika sudah selesai seperti ini teman-teman, maka kita running. Di sini kita simpan terlebih dahulu M filenya.
dengan nama Chebyshev Order 1 atau Chebyshev 1 ya. Sehingga akan menampilkan sebuah figur yang seperti ini. Nah, di mana di sini terlihat ada ripple yang begitu banyak, teman ya. Ada dan juga memiliki titik potongnya, cut off-nya di sekitar angka 100. Selanjutnya teman-teman kita akan membuat percobaan Chebyshev kedua. Bagaimana kita lihat. Sekarang teman-teman kita akan membuat magnitude frekuensi respon Chebyshev 2 LPF-nya. Di sini kita akan menggunakan program yang sama seperti tadi dengan nilai input yang sama, yaitu frekuensinya 8000. Lalu N atau ordernya adalah 5, frekuensi cut off-nya adalah 1000, dan RP atau merupakan besar nilai ripple stop band dalam dB itu adalah 25. Namun yang berbeda adalah di sini kita menggunakan WST. Apa itu WST? Sama seperti WN, teman-teman, yang mana ini merupakan representasi dari nilai normalisasi antara 0 dan 1 dengan rumus yang hampir sama seperti tadi, yaitu FC per Fs per 2. Lalu di sini kita menggunakan kembali fungsi B, A untuk perintah untuk membuat filter Chebyshev tipe 2 dengan jenis filter yang LPF atau yang low. Dan rumusnya adalah sama dengan CB2 dalam kurung NRP WST low. Lalu di sini kita juga menggunakan fungsi H,W, yaitu mentransformasikan sinyal ke domain frekuensi untuk menghasilkan grafik respon frekuensi filter. Yaitu rumusnya adalah sama dengan frek Z B, A. Lalu di sini teman-teman kita plot, yaitu dengan rumus W per PI kali Fs bagi 2, ABSH, titik minus untuk memplot magnitude hasil respon frekuensi. Lalu tak lupa kita di sini hidupkan gridnya atau grid on, mengaktifkan grid pada figure. Dan tidak lupa juga kita memberi X label pada sumbu X, yaitu frekuensi Hertz, lalu Y label pada sumbu Y, yaitu magnitude desibel, dan title atau judul yaitu magnitude frekuensi respons Chebyshev 2 LPF.
Jika sudah selesai kita mengetikkan sintaksnya teman-teman, maka kita save m-filenya. Kita simpan terlebih dahulu dengan nama sebisef 2. Lalu kita klik save dan muncullah. Nah, ini dia gambarnya. Nah, yang berbeda dari sebisef 1 dan sebisef 2 adalah jika sebisef 1 itu memiliki ripple yang banyak di puncak, sedangkan sebisef 2 itu tidak memiliki ripple. Namun pada transitionnya memiliki turunan atau redaman. Selanjutnya teman-teman, lalu kita lanjutkan dengan sinyal bezel ya. Tipe bezel di sini saya sudah mau menyiapkan fungsinya. Hanya saja yang berbeda adalah fungsi B, A-nya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, magnitude, frekuensi, respon bezel LPF. Terlihat bahwa sinyalnya memuncak seperti ini ya. Yang tadinya awalnya datar, lama-kelamaan meningkat. Lalu kita simpan di sini. Jika bezel sudah, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk elips ya. Teman-teman, di sini kita buat elipsnya. Fungsi elips yang hampir sama seperti tadi, namun yang berbeda itu adalah perintah untuk memunculkan, baik itu perintah membuat filter kategorinya apa, lalu juga transformasinya juga. Selanjutnya teman-teman, kita edit terlebih dahulu di sini. Kita menggunakan RP-nya 1 atau ripple-nya ya, memiliki ripple. Lalu di sini juga memiliki RS. Lalu di sini kita tak lupa juga kita ganti dengan kata elips. Lalu selanjutnya teman-teman, kita running program jika sudah selesai. Kita tambahkan terlebih dahulu WN-nya karena kita belum memberikan rumus. WN itu kan adalah rumus. Normalisasi dari 0 hingga 1. Lalu kita perhatikan terlebih dahulu apakah sudah benar sintaks yang kita punya. Lalu kita simpan m-filenya teman-teman di sini dengan nama elips. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Yang terjadi adalah yang mana di puncak memiliki ripple dan di bawah juga memiliki RS-nya seperti itu. Inilah magnitude, frekuensi, respon elips ya teman-teman. Kita masuk ke percobaan yang selanjutnya, yaitu membuat untuk order yang berbeda dari 1 hingga 8, yaitu untuk tiap filter Chebyshev
ya. Sekarang kita running untuk Chebyshev 1 order 1 hingga 8, teman-teman. Di sini menggunakan fungsi yang sama dengan nilai input yang sama, namun yang berbeda adalah terletak pada nilai transformasi dan perintah untuk membuat filternya, atau terletak di dalam for dan and-nya. Selanjutnya teman-teman, kita running di sini. Sebelumnya untuk running kita simpan terlebih dahulu M-filenya ya teman-teman, supaya rangkaian ini bisa berjalan di M-file, atau sintaks ini ya bisa berjalan di M-filenya. Selanjutnya kita dikasih nama Chebyshev order, kita klik next. Nah, inilah tampilan atau figur yang terjadi pada magnitude frekuensi respon Chebyshev 2 LPF yang memiliki order yang banyak, teman-teman. Selanjutnya kita membuat Chebyshev 2 order. Di sini juga kita membuat magnitude frekuensi respon Bessel ya teman-teman, yang memiliki order 1 hingga 8. Maka outputnya seperti ini. Selanjutnya kita juga membuat elips yang elips. Sudah saya edit, maka sekarang kita running, sehingga akan menghasilkan sebuah sinyal yang unik seperti ini teman-teman. Nah, ya mungkin itu saja percobaan kita pada hari ini teman-teman. Kesimpulannya adalah pada filter analog ini adalah filter yang berguna atau berfungsi pada sinyal analog elektronika, dan macam-macamnya ada 5, yaitu filter analog Chebyshev 1 dan Chebyshev 2, lalu ada filter Bessel, lalu ada filter ellipse, dan yang pertama ada filter Butterworth. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.